Sinut taklif adalah fase di mana seorang anak itu sudah diberikan beban syariat. Artinya apa? Setelah masuk sinut taklif, sholatnya sudah wajib. Gak sholat dosa. Auratnya sudah wajib ditutup. Enggak dipakai dosa. Puasanya, kemudian zakatnya kalau mampu, dan juga hajinya. 5 perkara sudah ada pada anak yang sudah masuk sinut taklif, usia di mana dia sudah dibebani oleh syariat. Baik, kalau nafkah gimana Ustaz? Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya nih ya, kita kalau bicara sebenarnya hukumnya, Bapak Ibu hadirin, anak laki-laki itu kapan kita diberi namakan orang tuanya? Sampai sinut taklif aja. Setelah itu dia berkewajiban untuk dirinya sendiri. Cuma kita kan kadang-kadang gak tega ya, kalau beberapa kerjaan ya udah kita makannya gitu. Tapi orang tua punya kewajiban hanya sampai sinut taklif. Yang laki-laki. Kalau yang perempuan sampai menikah. Itu kewajiban kita sebagai orang tua membiayai, menafkahi anak kita. Baik, apa ciri-cirinya kalau seseorang anak itu sudah masuk sinut taklif? Kalau di Hadramaut, di Yaman, itu punya kebiasaan tradisi yang sangat baik sekali. Ketika anaknya sudah masuk sinut taklif, khususnya laki-laki, dia kumpulkan orang-orang di sekitar, tetangganya, orang masjid, orang-orang sesepuh di situ, dia kumpulkan, dia undang, terus dia umumkan di hadapan orang-orang lain. Wahai bapak hadirin semuanya, nih anak saya namanya Syatir Ahmad, sudah akil balik misalnya, sudah akil balik, dia sudah menanggung dosanya sendiri. Kalau dia salah tolong ditegur, nasihatin dia sebaik-baiknya. Dia ini anak yang sudah dewasa saat ini. Dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tolong tegur kalau dia salah. Itu biasanya tradisi orang di sana. Tapi biasanya orang-orang Hadramaut itu kalau sudah masuk sinut taklif, biasanya sudah hafal Quran, fikihnya sudah ngelotok, sudah tidak pernah diragukan lagi keilmuannya. Dan kalau kita yang penting kita bisa menjaga diri. Kita umumkan di tengah-tengah kita, anak kita sudah masuk masa taklif. Baik, kalau ciri-cirinya seperti apa? Saya ambil yang dari mazhab Syafi'i dulu karena ini yang paling dasar. Kalau mazhab Syafi'i yang lain akan mengikuti. Yang pertama, mazhab Syafi'i usia genap 15 tahun. Ini laki perempuan ya. Nanti ada Hanafi, ada Hambali. Hambali, Maliki. Apanya tambahan dari mereka? Baik. Usia 15 tahun, haid tidak haid, mimpi tidak mimpi, ketika sudah melewati 15 tahun maka sudah masuk sinut taklif. Ya, laki perempuan ya. Ada kalau nggak salah keadaan khusus di mana perempuan tidak haid sampai dia dewasa. Gimana itu Ustaz? Apakah nggak masuk sinut taklif? Kalau melewati 15 tahun maka dia sudah masuk sinut taklif. Ada yang kita dapati ya, perempuan yang tidak haid usia 20 tahun ke atas. Itu gimana? Ya sudah 15 tahun dia sudah wajib mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa menghitungnya kalendernya? Kalendernya Qamariyah. Bulan Arab. Biasanya berbeda. Ya, ada orang yang usianya 30 tahun Masehi, ternyata kalau kita lihat di Qamariyahnya dia sudah 31 tahun. Jadi menghitungnya dengan Qamariyah. Kalau sudah masuk 15 tahun, maka wajib baginya melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk menutup aurat. 15 tahun itu berapa? Kelas berapa biasanya? Sudah SMP kelas 5, kelas 3 sorry. SMP kelas 3 ya? SMP kelas 3. Nah, faktanya adalah semakin mundur, apalagi perempuan, semakin mundur dia haid,
ini berbanding lurus, semakin mundur masa menopause. Ini fakta di lapangan biasanya telat. Teman-temannya kelas 5 SD mungkin sudah ada yang sekarang ini subhanallah cepat. Mungkin dari hormon, makanan, kita nggak tahu, pergaulan, kemudian bagaimana apa yang dia lihat, pergaulan di sekolah dan sebagainya, memicu anak kadang-kadang cepat dewasa. Ada belum 15 tahun, usia 10 tahun, 10 tahun itu kelas 3 SD sudah ada yang haid sekarang, ya. Biasanya cepat gitu, nanti menopause cepat. Begitu dia mundur, biasanya menopause juga mundur. 15 tahun wajib menutup aurat, melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Madzhab Syafi'i yang kedua, keluarnya air mani sekitar usia 9 tahun. Ini buat yang laki-laki. Biasanya 9 tahun. 9 tahun berarti kelas 3 SD. Kalau kelas 1 SD 7 tahun berarti kelas 3 SD kalau keluar mani maka dia sudah masuk sinut taklif. Ini di madzhab Syafi'i sangat dasar sekali. Dan yang ketiga adalah haid bagi perempuan. Imam Syafi'i juga melihat, beliau ketika berada di Mesir, namanya qaul, jadi pendapat baru beliau yang sudah merevisi pendapat-pendapat beliau sebelumnya ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak. Ketika beliau ada di Mesir, beliau menemukan biasanya orang perempuan juga haidnya ketika dia menginjak usia 9 tahun. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika kita sudah melihat ciri-ciri dan tanda-tanda ini? Kita dekati anak kita. Kita kasih pengertian. Nah, sekarang engkau sudah menjadi hamba Allah yang sempurna. Sekarang engkau sudah mendapatkan titipan malaikat Raqib dan Atid. Setiap yang engkau lakukan wajib engkau bertanggungjawabkan sendiri. Ke surga engkau atau ke neraka. Hukum Allah harus engkau laksanakan. Perintah Allah wajib engkau laksanakan. Jadi ketika sudah mencapai usia seperti ini, maka harus kita kasih pengertian. Ya, tidak perlu tabu membicarakan seperti ini. Khususnya anak-anak perempuan, kita harus mengedukasi mereka dengan baik. Mana tubuh kamu yang tidak boleh diperlihatkan sama sekali kepada orang lain, bahkan kepada saudaramu. Mana bagian tubuh kamu yang tidak boleh disentuh oleh orang asing sama sekali. Banyak sekali terjadi, anak ini nggak ngerti mana bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh sama orang lain sama sekali. Sebagai orang tua, kita bicara dari hati ke hati. Yang biasanya paling penting ini perannya adalah seorang ibu. Dari hati ke hati, bicara dengan anaknya empat mata, tidak perlu tegang. Bicara dari hati ke hati, santai tapi serius. Berikan edukasi terbaik. Ada batasan-batasan yang kamu tidak boleh langkahi. Kalau sudah usia begitu, perhatikan pergaulannya. Perhatikan pergaulannya, nggak boleh dia dibonceng orang lain. Jangan mau. Ini kalau madzhab Syafi'i. Kemudian kita beranjak ke madzhab Hanafi dulu. Kalau madzhab Hanafi ini menambahkan di sini harus ada mimpi basah. Kapan spermanya keluar? Ketika mimpi basah. Ya, saya sering juga agak bingung ketika anak saya tanya, mimpinya apa, Bu ya? Sebenarnya kita tahu keluar aja nanti. Atau keluar aja nanti sperma, nanti saya jelaskan apa pengertian definisi sperma. Karena di laki-laki itu ada beberapa air yang keluar dari alat vitalnya. Salah satunya adalah sperma. Ada wadi, ada mani. Nanti saya jelaskan pada pertemuan khusus.
Nah, mazhab Hanafi tambahannya adalah harus mimpi basah dan ada kecenderungan mencintai wanita atau naksir. Itu tambahannya. Bahasa sederhananya naksir aja ya, karena bisa dia masih cinta monyet lah itu, usia begitu masih cinta monyet. Udah mulai naksir nih. Saya sering candain anak-anak saya biasanya. Siapa yang paling cantik di kelas? Saya bilang, nggak usah bilang ini. Ternyata ada beberapa yang disebutkan namanya, tapi karena dia pinter Bu ya, biasanya begitu. Saya suka sama dia karena dia teman. Oh itu nggak apa-apa. Tapi sudah masuk perangkapnya Imam Hanafi, sehingga tanda-tanda gejala sudah ada ya, tanda-tanda sudah ada. Kalau zaman dulu, tapi orang Arab itu besar-besar badannya ya. Kalau ingat cerita Nabi Allah Yakub alaihissalam, dia punya 2 putri. Kalau dulu masih bisa menikah 2 orang sekaligus. Putrinya Nabi Yakub ini, maaf Nabi Syuaib, putrinya beliau ini sedang antri mengambil air. Datanglah Nabi Musa melihat ada orang yang butuh bantuan, ngantri, kerjakan itu pekerjaannya si anak perempuan gadis ini. Selesai, dialah yang buat airnya. Sampai ke rumah, anaknya cerita dengan ayahnya, ya tadi saya dibantuin laki-laki, tapi gestur dia cerita, kan kita tahu kalau anak itu suka ya menceritakan dengan hatinya. Langsung sama Nabi Allah Syuaib dinikahkan dengan Nabi Musa. Hati-hati ketika sudah mau atau mulai cerita lawan jenis. Ya, kalau orang yang dulu karena sudah dewasa dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki, ketika cerita laki-laki langsung dinikahkan. Langsung dinikahkan. Syaratnya cuma 2 waktu itu. Innahul qawiyyul amin. Di dalam Al-Quran menceritakan apa syarat sahnya menjadi suami dari anaknya Nabi Allah Syuaib. Nabi Musa adalah al-qawi al-amin, kuat dan juga amanah. Sekarang kuatnya itu banyak. Hari ini kuatnya banyak. Kuat finansial. Nah, nomor induk pegawai sudah ada atau belum? Gitu kan? Asetnya berapa? Itu kawinya tuh sekarang tuh banyak turunannya. Kalau dulu nggak ada, yang penting kuat dan amanah, berintegritas, selesai. Bahkan beliau mewakafkan kerja 8 tahun, tambah lagi 2 tahun, 10 tahun kepada mertuanya untuk menjadi mahar anaknya. Hati-hati ya kalau anak kita sudah mulai bercerita dengan lawan jenis, menceritakan ke ibunya, "Ma, itu di kelasku ada loh, orang baik banget." Nah, itu mulai baik banget dulu. Kenapa? Kalau suka, itu kamu harus perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Ya, kalau sudah anak menceritakan lawan jenis, perlu diperhatikan. Karena bibit-bibit dari mazhab Hanafi ini sudah ada. Kalau dia ini adalah gejala masuki fase sin taklif. Oke. Tambahan dari mazhab Hanafi, perempuan tidak hanya haid tapi juga hamil. Nah, kalau mazhab Syafi'i hanya haid saja, kalau Hanafi juga hamil, bisa hamil. Maka dia sudah masuk sinul taklif. 5 bulan ada orang menikah masih kurang dari 10 tahun, punya anak perempuan. Ini kalau ketahuan KPAI marah. Di kita berapa? 16 tahun, 17 tahun? Berapa? 17 tahun ya? Apa 18 tahun sekarang naikin? 17 tahun berarti sudah SMA ya? Saya pernah menikahkan, bukan menikahkan, saya menjadi saksi, masih keluarga saya menikah di Cianjur, anaknya masih usia 15 tahun. Akhir KTP-nya dimajuin. Dulu masih zaman bukan online, KTP-nya dimajuin, akhirnya bisa nikah sah. Waktu datang, salamin, saya pakai jas. Dikira saya mau nikah, habis saya dicubit ke istri saya. Balik menikah paman saya, bukan saya. Mazhab Hanafi tambahnya adalah hamil. Kemudian mazhab Maliki, kita pindah sebelahnya. Mazhab Maliki, maaf,
Maliki mengatakan apa tambahannya? Punten, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Kalau ini madhab Maliki. Beda antara bulu sama rambut ya. Selanjutnya tambahannya adalah punten, keteknya mulai bau. Natural. Anak-anak nggak bau keteknya. Kalau sudah mulai bau, kayaknya ini sudah mulai hormonnya sudah mau dewasa. Ada masalah bau lah. Ya, kalau Maliki. Apa pentingnya kita membahas mazhab yang lain? Ini sebagai pengantar. Kalau kita tahu ciri-ciri ini berarti sudah mulai masuk pada sinut taklif. Antum sudah mulai harus bertanya-tanya, yang semalam mimpi apa? Tambahannya lagi satu, dan ini diketahui semua orang Indonesia, ada perubahan suara. Suaranya ngebas sedikit, berarti ada hormonnya yang berubah. Hati-hati kalau ngomong suaranya agak besar. Kalau mazhab Hambali sama, seperti yang saya sebutkan tadi, ada tambahan-tambahan sedikit, tapi semuanya sama. Jadi ini semua gejala-gejala anak itu sudah masuk sinut taklif, keluar usia 15 tahun, ini sepakat. Kalau semua tanda ini tidak ada, melewati batas 15 tahun, maka dia masuk sinut taklif. Nggak perlu harus kumpul semuanya ya ini ya. Ketika salah satunya sudah ada, maka di situ sudah termasuk sinut taklif.